Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang sudah berada di depan layar, yang sudah monitor chart pergerakan harga, yang sudah monitor hari ini, pagi ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir khususnya di XAU USD hingga pagi ini hari Jumat tanggal 24 Juni 2022. Sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kita lihat dulu tutupan tadi malam, tadi pagi atau pagi ini ditutup dengan bearish, yang dominannya adalah bearish. Sempat turun naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sehingga low-nya semakin ke bawah ya, low-nya semakin ke bawah, artinya didominasi oleh seller ya. Kalau kita amati di time frame daily, kalau kita amati di time frame daily ditutup dengan volume tebal dengan tanpa penolakan di bawah. Sudah kita analisakan yang kemarin pagi bahwa di historis sebelumnya ada candle dominan hijau, kemudian ada sumbu di atas dan di bawah dengan kekuatan yang hampir sama. Maka ini adalah candle yang masih berada di tengah, candle yang punya dua kekuatan sehingga bisa naik dan turun. Karenanya berada di tengah ini kalau kita menggunakan time frame besar tidak ada petunjuk khusus ya, karena berada di tengah-tengah sehingga kita tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu ya fokus di sana karena kita menggunakan day trading. Intinya kita tahu saja ada dua kekuatan dan berada di tengah-tengah, tidak ada petunjuk yang istimewa di sana. Nah, sekarang di hari ini kita melihat yang satu hari kemarin ditutup dengan bearish ya. Sama halnya yang kemarin, hanya bedanya yang hari ini lebih dominan ke bawah. Tetapi harga masih berada di tengah, sama saja ya. Harga masih berada di tengah, hanya petunjuk yang kita dapatkan ini bearish lebih dominan, merah lebih dominan. Itu pun masih berada di levelnya ya, masih berada di levelnya. Sehingga bukan berarti ini akan jauh lebih kuat nanti, akan kembali turun, tetapi bisa jadi nanti kembali naik lagi ya. Sementara ini masih datar, masih konsolidasi, sehingga di time frame daily kita tidak menemukan tanda yang istimewa, tidak menemukan petunjuk yang khusus. Yang kita dapatkan hanyalah seller lebih dominan tetapi masih berada di area datar atau berada di tengah. Kita turunkan lagi time frame-nya di H4 ya. Di H4 pun tidak terlalu banyak berpengaruh. Di H4 pun tidak banyak berpengaruh karena masih berada di sana. Ya, sekali lagi masih berada di tengah. Kemudian time frame H1 kita gunakan untuk nanti memetakan ya. Kita raba dulu untuk di H1-nya. Di H1-nya berada di levelnya di sana, ini berada di level supportnya dan juga masih berada di tengahnya. Ya, meskipun demikian kita harus membuat satu pemetaan meskipun hanya kecil. Nanti kita ikuti update-nya ya, kita tetap membuat satu perkiraan di mana probabilitas market satu hari ke depan akan berpeluang. Ya, karena ini berada di tengah-tengah, kita tunggu sell-nya ketika dia nanti breakout ya. Kita tunggu sell-nya, jadi ada levelnya, kita tunggu dia breakout. Oke, kita tunggu dia breakout seperti ini. Sehingga kita bisa tempatkan untuk sell stopnya di 1821.64, 1821.64.
ya. Jarak runningnya terlalu dekat ya. Kita turunkan sedikit. Oke. 18 kita adjust dulu 18.21.39. Kita tempatkan yang pertama. Kita tempatkan yang pertama untuk titik entry-nya di sell stop 1821,39 ya, karena lebih dekat ke bawah daripada ke atas sehingga kita manfaatkan dulu untuk sell stopnya. Targetnya di mana? Targetnya mendekati levelnya di sana. Targetnya mendekati levelnya, ini berada di kisaran harga 1814 sekitar 600-an. Kalau kita menggunakan di trading dengan alokasi waktu tidak hanya 1 jam, maka ini targetnya di sini. Kalau kita menggunakan yang pendek-pendek, nanti kita bisa targetkan di antara 200 hingga 400 di bawah. Tergantung kita mau yang seperti apa. Kemudian di sisi bawah ini ada level lagi di sini. Ini ada levelnya. Kalau kita tarik garis, kemudian kita tarik dari atas, ini sekitar 1700, maka ini berpotensi untuk kita jadikan entry point limit di 1821.39 ya. Kemudian berlanjut dari sisi sebelah bawah ya, sisi sebelah bawah. Ini ada 1787. Ini kita bisa manfaatkan pula untuk limit buy di 1787.41. 1787.41. Ya, apakah nanti mampu sampai di level ini ya? Tentu jawabannya peluang itu ada, hanya saja nanti kita ikuti bagaimana struktur yang membentuk seller itu tuh ada di sana, karena ketika dia mau turun kuat minimal ada jajaran baris turun, ada candle-candle merah yang berjajar di sana. Yang pertama melewati level psikologis yang terdekat atau support yang terdekat. Baru setelah itu nanti dia akan lebih kuat. Yang kedua ada momentum. Yang ketiga tidak banyak penolakan di bawah. Itu nanti harus kita perhatikan, jadi jangan hanya kita berpikir nanti sampai di bawah kita ambil posisi buy. Ini hari Jumat hari ini, sehingga hari Jumat ini bisa berpeluang dua-duanya. Bahkan range harian yang awalnya mungkin 3.000-an bisa 2 kali lipatnya. Sehingga kita harus fleksibel menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian kita lihat yang sisi atas, yang sisi bawah kita cukup dulu. Kita lihat yang sisi atasnya, yang terdekat kita bisa taruh di sini. Oke, yang di sisi atas kita bisa menempatkan buy stop di sana di 1826.60.
1826.60. Yang terdekat nanti di antara dua ini pasti akan tersentuh. Kenapa? Karena kita mengambil ya jarak yang tidak terlalu jauh dari titik entry, dari runningnya tidak terlalu jauh, sehingga tidak mungkin market bergerak hanya di dalam ini, sangat tidak mungkin, sehingga pasti dua-duanya ada yang tersentuh. Kemudian targetnya di mana? Buy-nya kita targetkan di level yang lebih tinggi. Di sini ada level di sini, ada penolakan di sana, kita bisa targetkan di sini di kisaran harga berapa ini ya, di 18.33 atau sekitar 600-an ya. Target pertama kita tempatkan di 18.26 ya, 18.26 kita targetkan di ini ya, 18.33 ya. Lepas dari sana artinya sudah breakout di levelnya, karena di sini banyak penolakan. Lepas dari sana, apakah kita ambil posisi buy stopnya? Ya, kita lihat ini karena banyak penolakan di sana, buy stop kita bisa tempatkan di atasnya. Oke, karena ini cukup jauh, saya lebih cenderung ke limit saja ya. Kita tempatkan untuk sell limitnya di 1845.14, 1845.14 kita tempatkan di sana. Ya, buy-nya kita cukup satu, kemudian kita taruh limit di atas untuk sell-nya. Kemudian kalau kita ukur yang kemarin, range harian hanya sampai di sini kira-kira, sehingga bergerak naik turunnya ya kisarannya di level yang kita sudah buat ini, mendekati di situ. Mendekati levelnya di situ, sehingga nanti kita membutuhkan penyesuaian. Ya, ketika sudah berjalan nanti kita sesuaikan lagi. Sementara ini untuk pemetaan kecilnya, ya meskipun potensi naik masih bisa sampai di atas, bisa sampai di sini ya. Tetapi sementara kita ambil satu dulu, nanti kita update di malamnya, sehingga kita lebih potensial, lebih punya probabilitas yang tinggi karena ada perubahan, ada perkembangan harga yang bisa berpengaruh signifikan, yang mempengaruhi kemungkinan bergerak selanjutnya kemana. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pemetaannya untuk pagi hari ini XAUUSD untuk 1 hari ke depan. Nanti kita akan update di malam harinya. Ini buy stopnya kita masukkan dulu 1826.60, kemudian sell stopnya kita masukkan dulu 1821.39, kemudian satu lagi limit di bawah, buy limit kita tempatkan 1806.14. Apakah ada lagi yang di bawah? Cukup ini dulu, tidak usah banyak-banyak. Demikian juga yang di atas untuk limitnya kita tempatkan di ini sell limit, kita tempatkan di 1845.14. Ini kita tempatkan untuk limitnya di atas. Kemudian selanjutnya nanti kita update berikutnya.
menyesuaikan nanti kondisi marketnya. Kita akan review kembali, akan evaluasi lagi nanti di malam hari ya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan pagi ini semuanya dapat potensi profit yang maksimum dan bisa menjaga konsisten berikutnya. Tetap gunakan risk management dengan baik, tetap gunakan gaya trading yang sesuai, gunakan sistem trading yang menjadi dasar utama kita, gunakan rencana trading yang sesuai dengan bagian dari SOP kita sehingga kita tidak terlepas dari sana, sehingga kita tidak melenceng terlalu jauh dari apa yang kita rencanakan. Jangan mudah percaya dengan yang disampaikan orang lain, tapi telitilah, tapi lakukan identifikasi sendiri, analisa ulang dan sebagainya, sehingga kalau kita melihat hasil analisa orang lain maka bisa kita jadikan sebagai pembanding saja untuk selanjutnya kita sesuaikan dengan gaya trading kita. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.